Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleha pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah harap semoga kalian di sana masih dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema kedua, subtema kedua, pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Di sini kita sudah melihat ada sebuah lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, berhubung karena kita tidak boleh menyanyi, ya maka kita cukup membaca syairnya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku Indonesia. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sekarang ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja ya manfaat dari batu bara? Nah, di sini kita sudah bisa melihat gambar ada seorang ibu yang sedang memasak. Nah, ternyata dari kegiatan tersebut kita bisa mengetahui bahwa manfaat dari batu bara yaitu dapat digunakan sebagai sumber energi untuk bahan bakar kompor. Nah, sekarang ayo kita cari tahu manfaat lain dari batu bara. Nah, ternyata di sini ya ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri atau pabrik. Yang kedua, bahan bakar kompor briket, yaitu untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian, manfaat batu bara yaitu dia bisa menghasilkan gas, yang mana gas tersebut merupakan bahan bakar untuk industri atau pabrik dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Berdasarkan bacaan tadi, coba kita sama-sama nyatakan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. Pernyataan yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira pernyataan tersebut benar atau salah? Ya, ternyata salah. Karena proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu bahkan sampai berjuta-juta tahun lamanya, sehingga tidak mudah diperoleh. Kemudian pernyataan yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Iya, ternyata salah. Karena ternyata batu bara ini sangat berpengaruh atau cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat karena memiliki banyak manfaat seperti yang kita sudah ketahui tadi ya, manfaat dari batu bara. Salah satunya itu bisa digunakan untuk bahan bakar kompor. Kemudian pernyataan yang ketiga, kita harus menghemat batu bara. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah?
Ya, tentunya benar. Kita harus menghemat penggunaan batu bara. Karena kalau kita tidak hemat, ya lama-lama batu bara akan habis. Dan di samping itu, batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan baru mengalami proses pembentukan batu bara. Mana anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Jika kalian sudah paham, Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.